Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para bini sepuh, khususnya para bini sepuh dari dua belah pihak antara Desa Tanjung Harapan dan Desa Mekarsari Makmur. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa dua desa, yang pertama adalah Desa Mekarsari Makmur, Bapak Sulaiman. Kami ucapkan selamat ya, karena kemarin dilantik menjadi Kepala Desa Mekarsari Makmur. Insya Allah sampai 9 tahun ya Pak Kades ya. Amin ya Rabbal 9 tahun. Pokoknya marem jadi kepala desa. Marem itu ngertos nih. Pokoknya memar matanya merem. Marem. Saking lanangnya. Kepala Desa Tanjung Harapan atau yang mewakili ada. Boleh baru juga ya. Selamat juga, marem juga 9 tahun ya. Dan juga kepada segenap perangkat desa, Bapak Kadus, Ibu Kadus, Bapak Ketua RT 1 Pak Udin yang saya hormati, dan juga RT dari kedua belah pihak juga, dan juga kepada segenap panitia. Ini luar biasa, baik itu panitia konsumsi, panitia sound system, ini luar biasa. Kalau tidak ada panitia sound system, kita kayak ngobrol ya. Apalagi tadi berapa kali listrik mati juga, belakang sini lagi, belakang lagi sini lagi. Nggak tahu ini pas saya ceramah nanti mati lagi nggak. Siap-siap ya yang panitia sound system. Wabil khusus kepada kedua belah pihak keluarga dari Mas Rahmat dan juga keluarga besar dari Mbak Dwi Tukitosan ya. Dan juga di sini ada Ibu Asma dan juga Pak Lukman ya. Pak Luk. Asimah, kurang satu Asimah yang saya hormati. Kalau tadi banyak pantun juga habis itu, yang saya hafal itu ada habis lagi. Jadi saya harus ngarang-ngarang lagi. Jadi apa ya? Untuk pantun dulu, takarang dulu. Burung balam, burung berbah, hinggap di dahan buluh. Kami ucapkan salam dan sembah, kami susun jaringan 10. Buluk tidak sembarang buluk. Buluk dicari dengan susah payah. Saya duduk tidak sembarang duduk, insya Allah untuk tausiah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi saya akan ngomong 5 hal saja ya, karena ini sudah panas. Paha saya juga panas ini. Jadi saya akan ngomong 5 hal. Nanti kalau sudah 5, Pak Ustadz sudah 5 gitu ya. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita semuanya untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita bisa hadir ke sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Saya tadi dari sana muter sana sini, tidak ada yang sakit, semuanya sehat ya.
matane awas, awake bergas, barangnya akas, ya, sehingga bisa untuk dodos itu alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kehadirat Nabiullah Muhammad SAW, tentunya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita hadir di sini, tamu undangan yang tadi sore atau kemarin dipanggil dan hadir di sini, baik itu dari Desa Mekarsari Makmur ataupun tamu undangan yang dari Unit 9. Kira-kira kita hadir ke sini untuk apa? Nah ya, ngunduh mantu. Ya. Kalau dalam bahasa Jawanya ngunduh mantu. Kalau dalam bahasa Indonesianya pesta ya, pesta pinjam menantu. Kalau di Bugis, ini kata Wah Hasan, tadi saya tanya, Wak, kalau di sana ngunduh mantu itu apa, Wak? Maparola. Ya, maparola. Betul, Wak ya? Maparola. Artinya menantu itu suruh datang. Oke, jadi tujuan kita ke sini semuanya adalah dimintai dengan ikhlas oleh tuan rumah atau kedua mempelai untuk mendoakan agar kedua mempelai ini apa doanya? Rukun dan bahagia. Jadi minta doa restu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk mendoakan kedua mempelai hidup rukun dan bahagia. Jadi rukun sama bahagia itu sangat penting, Bapak Ibu semuanya. Kita contohkan, kalau hidup ini tidak rukun, keluarganya kan kacau. Bayangkanlah ya, ibu hidup bertetangga, tapi antar tetangga tidak rukun, yang terjadi apa? Ya enggak enak. Mau keluar rumah enggak enak, namanya enggak rukun. Apalagi suami istri sempat tidak rukun, Masya Allah Bapak Ibu, enggak enak blas. Coba tidur satu kamar tapi lagi enggak akur kayak apa coba? Rasanya seperti apa? Masya Allah, nikmat ya Pak Haji ya, nikmat. Ada yang pernah merasakan? Kalau saya ngacung berarti saya pernah merasakan. Masya Allah, nikmat Bu. Ia membuatkan minuman ya minum aja. Ya. Ketemu nanti tidur ya enggak sapa-sapa, namanya enggak akur. Ya. Bu, apa manggil-manggil? Enggak, manggil aja, sudah tidur belum ya. Jadi semuanya enggak enak. Makanya kita doakan agar kedua mempelai ini mempunyai kehidupan yang rukun. Mas Rahmat sama Mbak Dwi, panggilannya apa sih? Dwi Luki Tosan. Tosan boleh, Mbak Tosan boleh. Namanya Tosan Mbak Ji. Mbak Dwi ya. Kalau Rahmat, panggilannya Rahmat ya. Panggilan kecilnya apa Bu? Rahmat. Panggilan kecilnya nih? Dwi juga ya. Kalau saya Tong sama apa? Kalau perempuan itu, cewek itu, ya cewek lah ya. Oke, Sinok. Nah, Sinok. Jadi saya lanjutkan. Jadi yang namanya hidup rukun ini harus dimiliki oleh keluarga. Ya. Makanya ini
aslinya bukan untuk kedua mempelai saja. Kita ngomong untuk diri kita semuanya ya. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Datuk Haji Mangkodir, Datuk Haji Mangkodir itu sudah memberikan yang namanya tunjuk ajar. Luar biasa itu isinya. Paham gak, Mat? Paham ya? Ya. Dari bahasa-bahasa pantunnya luar biasa, atau seloko adatnya sudah bagus ya. Kalau bisa nanti setelah ini dikopi atau diminta, itu pelajari sudah cukup deh. Nah, sekarang saya akan gambarkan yang namanya rukun itu tidak mesti harus sama. Tidak. Kadang ada kok podo bae pinter tapi orang bisa akur. Sama-sama pinter tapi tidak mau akur. Ada tidak? Banyak ya. Sama-sama pinter tidak mau akur. Jadi yang namanya akur itu tidak mesti sama baru akur, tidak. Kita contohkan, kalau sesuatunya itu bisa akur, walaupun tidak sama, walaupun awalnya tidak enak, maka akan menjadi enak. Contoh di depan itulah, kalau kita masak, siapa yang bilang yang namanya bawang merah, brambang abang, bawang abang ke enak? Tidak ada. Bawang putih dimakan juga tidak enak, garam langsung makan juga tidak enak, apalagi merica ketumbar digeletak rasanya kayak begitu, ya tidak jelas. Apalagi kapulaga dimakan tidak enak. Tapi karena semua bumbu itu akur, kalau dipegang oleh orang Minang, orang Padang, diakurkan menjadi rendang Padang. Jadi dipegang oleh Sunda, diakurkan menjadi masakan yang enak luar biasa, walaupun awalnya ini semuanya berbeda. Makanya Mas Rahmat sama Mbak Dwi itu harus akur dalam segala hal. Makanya kita berdoa semoga Mas Rahmat sama Mbak Dwi ini menjadi pengantin yang selalu akur, selalu rukun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita disuruh untuk doa restu agar mereka berdua ini hidup bahagia. Pengen gak, Mat? Hidup bahagia, Mbak Dwi ya? Ya. Jadi bahagia itu penting apa enggak? Sangat penting. Sangat penting. Bahkan kita hidup di dunia ini pun harus bahagia. Jangan pernah kita ini tidak bahagia. Walaupun suasananya ngelongsor, tapi hati tetap bahagia. Bahkan Allah pun selalu bolak-balik mengajak kita untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Selanjutnya apa? Hayya 'alal falah. Ayo bahagia, ayo senang, ayo beruntung. Allah bolak-balik minta mengajak kita untuk berbahagia. Kalau di unit 9 azannya masih hayya 'alal falah enggak? Masih sama ya? Barangkali beda ya. Jadi masih hayya 'alal falah ya. Kalau di ini RT 1 masih hayya 'alal falah ya. Ya 'alal falah. Jadi sama. Di unit 9 di sini juga panggilannya hayya 'alal falah, mari kita bahagia. Jadi jangan sampai esok-esok ya, masih pagi-pagi tembe tangi turu, pikirannya wis mumet ngurusi masalah. Jangan sampai asal bangun tidur jangan mikirin macam-macam. Aduh, aku kumbahannya akeh ya, urung masak, urung nyapu, ini itu bojo kurung bali dan macam-macam. Tapi pokoknya awal bangun apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oh, pada ngikuti. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku. Jadi paling penting langsung syukur. Jangan mikirin masalah dulu. Syukur, alhamdulillah urip. Gitu aja dulu. Alhamdulillah urip.
Coba nih esok-esok ternyata kita dijejer, ya, dibangunkan tangan kena istrinya, loh bapak wis kaki, nggak bisa apa-apa lagi. Jadi diawali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya hidup itu harus bahagia. Semuanya, buh pengantin anyar, pengantin rodo lawas, apalagi misalnya lihat ini bapak-bapak usianya puasan 60 ada pak. Itu sudah luar biasa, sudah berapa puluh tahun wajahnya awet muda. Karena apa? Bahagia ya. Jadi kita doakan agar pengantin itu punya kehidupan yang bahagia. Yang namanya bahagia itu bukan karena suami ya Mbak Tu ya. Jadi jangan pernah mengharapkan kebahagiaan itu dari Mas Rahmat. Atau kebalikan, Mas Rahmat pengen kebahagiaan dari Mbak Dwi, tidak bisa ya. Kebahagiaan itu hanya haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita gini, dek tenang dek, engkau akan aku bahagiakan dek. Nanti setelah sekian tahun ternyata tidak bahagia ya. Jadi bukan karena suami kebahagiaan itu, tetapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan bukan dari istri kita atau bukan dari suami kita. Jadi yang sampai saat ini ada istri yang nuntut pengen dibahagiakan, maka sekarang diganti niatnya, minta kebahagiaan kepada Allah. Demikian juga yang namanya kerukunan. Kerukunan itu bisa didapat ketika kita memohon kepada Allah. Oleh karena itu, doa yang kita panjatkan kepada kedua mempelai adalah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'ana fil khair. Semoga kedua mempelai ini hidupnya berkah. Karena kalau tidak berkah susah bu, susah pak. Tidak bisa namanya harta itu kalau tidak berkah itu membahagiakan, tidak mungkin. Oleh karena itu Mas Rahmat, Mbak Dwi, dan juga kita semuanya termasuk saya sendiri, marilah kita untuk mengenang kembali bahwa pernikahan ini adalah dalam rangka oleh Allah untuk membahagiakan kita. Kalau tadi disebutkan oleh dari acara apa tadi, sungkeman ya, bahwa kedua belah pihak ini adalah dalam rangka disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, untuk memiliki kebahagiaan, supaya punya kebahagiaan, paling dah Mas Rahmat itu ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama, Mas Rahmat ini harus mengenal Mbak Dwi. Mengenal apanya? Namanya sudah. Mengenal perilakunya, mengenal kesukaannya, mengenal apa yang tidak disukai. Demikian juga Mbak Dwi harus mulai mengenal Mas Rahmat. Mas Rahmat ini senangnya apa? Apalagi yang tidak disukai apa? Contohnya, kalau Mas Rahmat memang tidak suka sambal, jangan dimasakin sambal terus. Itu namanya tidak kenal. Kalau kenal, oh Mas Rahmat tidak suka sambal pedas, senangnya sambal manis. Jadi kalau nyambel cabenya setengah, gulanya secendok, kasih, senang ya. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Kalau Mbak Dwi tidak mengenal Mas Rahmat, maka tidak akan timbul yang namanya rasa kasih sayang. Dilanjutkan lagi, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oh ya, saya harus kenalan dulu lah supaya disayang oleh para hadirin. Perkenalkan, nama saya Amiruddin. Siapa bu? Dipanggil Mas apa Pak Amiruddin gitu. Mas apa Le apa. Nama saya Amiruddin ya. Karena apa? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Makanya kalau pengen kedua belah pihak ini saling cinta, maka diawali kenal dulu. Kenal Pak ya.
Karena kalau tidak mengenal sifatnya, perilakunya, maka tidak akan timbul rasa sayang. Oleh karena itu tadi kita harus mengenalnya dulu. Oh, ternyata istri saya ini tidak suka kalau lagi tidur itu taplok mendadak. Jangan. Jadi sedikit demi sedikit. Jangan seperti saya. Terus terang Bapak Ibu, saya menikah itu masih sekolah. Ya. Jadi istri saya masih mondok di tahfidz Quran. Saya kuliah. Saya pikir gini, kalau sempat istri saya wisuda, dia jadi hafidhoh, nanti yang lamar itu para ustadz, para kiai, para gus, ya. Akhirnya sebelum istri saya ini lulus, tak lamar. Jadi dalam perjalanannya saya tidak tahu kesukaannya apa-apa, akhirnya payah. Makanya saya sampaikanlah ke Mas Rahmat, jangan seperti saya. Ya. Saya bolak-balik tidak tahu, sampai sekarang saya tidak pernah tahu secara 100%. Karena sampai sekarang saya masih PDKT Mas Rahmat. Ya. Karena saya tidak mengalami yang namanya pacaran. Ini Mas Rahmat kenalnya kapan? Sudah lama. Berapa tahun? Baru setahun. Ya alhamdulillah, sama lah. Saya tidak kenal langsung, lihat senyumnya bagus, baca Qurannya bagus, langsung gas, Pak, kawin Pak. Jadi langsung kawin ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu introduction atau ta'aruf ini lebih diutamakan setelah menikah tadi. Ya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran pernikahan ini adalah ditujukan kepada kedua belah pihak, mempelai laki-laki dan perempuan, supaya mereka mempunyai apa? Sakinah, mawaddah, warohmah, yang orang sering sebut disingkat dengan samawah, ya, samawah, sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi kalaupun Mas Rahmat pengen bahagia tadi, ya, pengen bahagia, maka setidaknya sakinah ini harus dimunculkan. Apa itu sakinah? Sakinah itu artinya ketenangan. Tapi dulu saya waktu mondok itu agak bingung. Sakinah itu artinya ketenangan, tetapi asal muasal kalimatnya itu adalah sakana, sikin. Sikin itu artinya pisau. Ketenangan tapi kok diambil dari kata pisau. Lading bahasa sini, bahasa apa Cirebonnya lading ya. Peso, oh peso. Kudu lading, oh lading saya lupa ya. Kalau saya di Republik Ngapak ya, Republik Ngapak tuh di Tegal tuh namanya lading. Kalau di Cirebon namanya peso. Kalau sini pisau, ya, ada anya. Jadi ini gambaran langsung untuk praktek. Mas Rahmat sama Mbak Dwi itu tidak akan selamanya bisa bahagia, tidak bisa tenang dalam keluarga kalau tidak memutus dengan pisau tadi. Apa yang diputus? Pertama, rasa cinta kepada orang lain selain Mbak Dwi. Artinya begini, Mas Rahmat dulu pernah punya pacar sebelum sama Mbak Dwi? Pernah. Ada sini hadir. Mbak Dwi pernah punya pacar? Pernah. Nyimpen nomor HP-nya Mas Rahmat? Oh iya. Jadi kalau pengen hidup bahagia keluarga, mulai sekarang kalau Mas Rahmat masih ada tulisannya pacarnya yang diganti dengan bakul gas gitu ya. Atau Mbak Dwi mungkin pacarnya dinamain apa? Tukang sayur itu kan, tukang bakso, bakul ayam gitu. Jadi jangan sampai nama pacar kita yang dulu pokoknya di WA, Dek, ini katakannya, Dek, saya sekarang sudah ada ketetapan hati, saya punya istri namanya Dwi Lukitosa. Mulai sekarang kita off, kita putus
Mulai sekarang kita putus, saya blokir namanya, klik blokir, sudah blokir. Demikian juga Mbak Dwi. Kalau sudah kayak gitu, diputus kayak gitu, aman, akan sakinah. Tidak ada namanya pelakor. Pelakor ngetos Mbak? Ya nembah pelakor lah. Jadi yang namanya pelakor nggak ada lagi, ya. Yang namanya mantan nggak ada lagi, ya. Makan siang dengan ikan, ikannya dimasak dengan santan. Selamat untuk kalian berdua atas pernikahan. Monggo lupakan sang mantan. Jadi seperti itu. Karena kalau ada diputus, itu akan selamanya tidak tenang. Pas lagi ada masalah langsung ngebelnya, Dek, saya ternyata masih kangen gitu. Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya apa? Diputus mengenai syahwat ke orang lain. Kalau dulu kan asal ada, ini Mas Rahmat nih. Kalau dulu Mas Rahmat ini pernah jadi apa ya, teman belajar saya Bu. Ya. Saya dulu pernah ngajar ya Mas, sebentar ya, 3 tahun di SMK Pertanian. Mas Rahmat ini memang tidak suka jelalatan. Tapi kalau lihat cewek yang cantik itu mandengnya itu mengerikan. Jadi dia suka belalatan enggak, tapi sekali mandeng itu sampai orang hilang. Nah, mulai sekarang Mas Rahmat, kalau ada cewek lain ya lewat depan rumah ya, maka diputuslah yang namanya keinginan untuk menjadi pacarnya lagi. Kalau dulu kan enggak, asal ada perempuan cantik mau enggak jadi pacar saya. Sama juga seperti Mbak Dwi. Sehingga kalau di dalam tunjuk ajar adat Melayu Jambi itu disampaikan ibarat burung. Ini Mas Rahmat kan ibarat burung ya. Mas Rahmat punya burung? Punya enggak? Dulu sini enggak ada. Ya. Mas Rahmat dulu. Ibarat burung. Nah ini. Itu jangan lagi sekarang pindah-pindah dahan. Dahan sini, pindah dahan sini, pindah dahan sini. Tidak boleh lagi. Perangnya bujang, tinggallah di bujang. Jadi kalaupun sekarang ini banyak dahan yang menanti, tidak boleh lagi Mas Rahmat itu hingga di dahan-dahan yang lain. Nah sekarang Mbak Dwi, kalau Mas Rahmat burung, Mbak Dwi ini apa? Ikan. Nah ikan. Ibarat ikan, maka Mbak Dwi ini tidak boleh lagi asal genangan air dia itu melompat ke situ. Perangnya gadis, tinggallah di gadis. Jangan sampai kemarin tuh ya lagunya Wak Hasan itu ya, karena dulunya takut sekarang berani ya, melihat janda seperti perawan ya. Jadi jangan sampai ya. Karena apa? Inilah cara agar kita memiliki yang namanya kebahagiaan. Sakinah, dilanjutkan kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu artinya adalah rasa cinta. Mas Rahmat, saya nanyanya Mas Rahmat aja. Mas Rahmat terus terang aja jawab lah, mumpung ada saksinya banyak. Cinta enggak sama Mbak Dwi Lukitosan? Cinta benar? Benar ya? Nah, alhamdulillah. Kalau Mbak Dwi cinta enggak sama Mas Rahmat? Coba pandang wajahnya, aku cinta Mas. Cie-cie gitu ya. Ini sangat penting karena pernikahan itu insya Allah bisa bahagia ketika ditumbuhkan dengan rasa cinta. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Lah terus kalau sudah cinta ini kita ngapain? Nah ingat, kalau sudah cinta maka orang yang mencintai itu mau berkorban. Ini paling penting. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak mau berkorban. Cobalah tanya bapak-bapak kita. Bapak-bapak rela pagi-pagi bawa peralatan tempur berupa egrek, dodos, apalagi
naik ya pancing langsung pakai motor trondol. Setelah subuh gelap-gelap langsung yang ada yang terbas-terbas, belepah-belepah, ada yang manen-manen. Demi apa? Demi si jantung hati istri tercinta. Itu apalagi Mbak apa Doni itu masalah padanu Doni. Kalau lihat umur ya kelihatannya casingnya itu sudah putih semua, tapi semangat untuk membahagiakan Mama Danu luar biasa. Berani jempalitan. Karena apa? Cinta mati. Tidak cinta hidup semati, cinta mati sama Mama Danu, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mama Danu. Jadi itulah luar biasanya. Cinta itu bisa membuat kita berani dan rela berkorban. Udah gelap mau hujan, dikit lagi lah. Dikit lagi ya, baru 5 menit. Ya. Kalau dulu itu ada lagu kan, lagunya siapa ya? Saya waktu kecil masih ingat ya. Lagunya namanya Mas Jamal Mirdad ya. Kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Mas Amang tahu. Ini lagu ini yang tahu adalah yang usianya 40 tahun ke atas. Kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Itu lagunya Jamal. Memang betul Bu ya. Bahkan kecap aja kayak rasa susu coklat. Kalau cinta. Tapi kalau lagi tidak cinta, Masya Allah ya, coklat rasa ya, lempung ya. Jadi luar biasa ini. Oleh karena itu cinta ini harus ditumbuhkan. Makanya Mas Rahmat, kalau bisa setelah ini Mas Rahmat bisa nyanyi. Oke, karena Anda bisa nyanyi, nanti Mas Rahmat cari lagu hadrohan biasanya sholawatan tuh, judulnya itu Istriku ya, di download aja atau ditulis aja tuh ya, itu bagus sekali. Yaitu judulnya adalah ya nafsuti boleh, apalagi Pak Ji. Jadi lagu itu ada ya, saya gak lupa sih, pokoknya lagu itu menggambarkan bahwa seorang laki-laki itu sangat mencintai istrinya, dan itu yang paling penting ya. Jangan sampai seorang suami ini tidak cinta sama istrinya, wajib ya. Jadi kalau suami ini wajib cinta, kalau perempuan wajib setia. Oleh karena itu dari pernikahan ini maka muncullah yang namanya hak dan kewajiban. Kewajiban seorang Rahmat adalah pertama, memberikan nafkah. Nafkah apa? Ya nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir itu apa? Ya gampanglah, sandang, pangan, papan. Jadi dikasih kain, dikasih papan, dikasih makanan ya. Sandang itu artinya adalah pakaian, kasih pakaian. Sudah beli pakaian Mak? Sudah Mbak? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi kewajiban pertama sudah memberikan sandang. Yang kedua sudah dikasih papan. Belum? Kalau belum ikut mertua dulu. Mertua boleh ikut dulu ya. Ya, ikut mertua dulu ya. Jangan mikir ngekos dulu, nanti ikut mertua dulu. Kenapa harus ikut mertua dulu? Supaya tahu, oh kayak gini ya, dilihat dulu. Tapi jangan selamanya di mertua ya. Pondok mertua indah. Jadi yang sampai sekarang sudah 50 tahun sama mertua, ya minimal di sampingnya lah ya, buatlah. Jangan sampai ikut mertua sampai puluhan tahun. Ngejeknya nih Pak Ustadz, enggak. Karena apa? Yang namanya dapur itu memang harus terpisah ya. Jangan sampai gara-gara dapur itu anak sama orang tua akhirnya ribut. Buatlah minimal satu rumah dapurnya beda ya. Di dalam ada kompor gas Rinnai, yang sininya Miyako punya Rahmat, yang Rinnai punya orang tua ya. Jadi seperti itu.
Pak, terus kalau belum mampu bagaimana? Ya minimal ngontrak. Ngontrak dengan membuat papan sama. Jadi seorang istri Badui nanti kalau kita ngontrak, wah katanya abang janji dulu buatin rumah papan. Kalau sekarang ada rumah papan ya. Tidak, kalau memang mampunya ngontrak ya ngontrak. Mampunya pinjem ya pinjem, no problem. Dan yang terakhir apa? Sandang, pangan. Oh, pangan tadi. Memberi makanan. Memberi rezeki yang halalan thayyibah. Jangan sampai ya anak terlantar. Karena kemarin kan sudah membaca sirat taklid kan. Berjanji saya nama rahmat hidayat berjanji dengan sesungguh hati satu akan memberikan nafkah baik lahir dan batin. Kemudian di situ ada kata-kata apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun atau tidak memberi nafkah selama berapa? 3 bulan berturut-turut, kemudian istri saya tidak rela, kemudian dia mengajukan ke KUA, kantor urusan agama, dan diterima dengan membayar riba tadi, maka jatuhlah talak yang pertama. Jadi hati-hati mat. Tapi yang paling penting memang istri sih. Mau dikasih sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau setahun sekali, asal istrinya rela, itu tidak masalah. Mama Danu pernah cerita katanya ada pernah 1 tahun udah dikasih ya. Mama Danu ngomong, Mama Danu nggak ke KUA minta cerai, enggak, saya tetap cinta. Jadi tergantung ya, tergantung istri ya, seperti itu. Kemudian, yang terakhir lah, yang terakhir. Ketika terjadi suatu masalah, maka jangan cepat-cepat keluar atau disampaikan ke orang tua atau disampaikan ke mertua, jangan mak. Pokoknya kalau ada masalah selesaikan dulu di rumah dulu, jangan keluar. Kenapa? Kalau sudah keluar itu susah untuk ditutupin. Makanya masalah itu adalah semangat untuk kita menjadi lebih jatuh cinta. Saudara, kalau suami istri dari awal nikah sampai 50 tahun tidak pernah padu, hambar, yakinlah, saya ini semakin cinta ke istri itu setelah tukaran. Kalau siangnya ribut gitu, ribut apalah, banyak hal ya, ribut. Nanti setelah selesai tambah cinta perasaan. Makanya kadang saya ngomong, Dek, kita ini udah hampir 1 bulan kok gak ribut-ribut ya. Ternyata masalah atau ribut tadi diperlukan ternyata. Tapi jangan sampai membuat bubar, membuat bubrah. Karena apa? Masalah itu adalah dalam rangka menguatkan kita. Sama seperti anak kecil, ketika mulai jalan, apa dia jatuh. Akhirnya apa? Semakin kuat, lututnya ini semakin kuat, kakinya semakin kokoh, sehingga dia di usia 1,5 tahun sudah jalannya tidak ada. Bayi itu baru lahir 3 hari jalan, coba kayak apalah, tidak nabrak-nabrak ya. Ternyata di usia di awal katakanlah 6 bulan sampai 1 tahun latihan jalan pun jatuh. Oleh karena itu, kalaupun ada masalah, maka jangan sampai ya, itu keluar dulu, selesaikan dulu. Kalaupun tidak selesai, diamkan dulu. Yang penting orang lain jangan tahu. Kalau ada tamu datang ya sama-sama senyum, akur lagi situ. Kalau tamunya suami, maka istri tetap buatin minuman. Atau kebalik, kalau tamunya untuk istri, maka si suami tidak apa-apa, buatin ya Mat ya, buatin teh hangat ya, dibuatkan. Kemudian sebagai seorang istri, ada hal yang harus dilakukan. Khairun nisa'i, sebaik-baik istri adalah tadi, man tasuruka idza absarta, apabila dipandang oleh suami, tasuruka itu artinya bunga, apa sih? Menyenangkan, wajahnya itu
sumringah. Nah, bahasa Cirebonnya sumringah. Jadi kalau suaminya pulang, seorang istri itu wajahnya sudah wah sumringah. Jangan manyun, ya. Kalau di saya ada namanya kue bungkus poci, ya. Jangan seperti itu. Jadi kalau suami pulang dari manapun sumringah, disambut di depan pintu. Tapi saya kalau yang ini saya agak apa ya? Agak khawatir. Ketika suami pulang, sambutlah suami. Perasaan cuma saya sama istri saya aja. Asal yang lain enggak ya. Suaminya masuk-masuk sendiri tuh. Masuk-masuk sendiri, sendiri ya. Tapi ini penting untuk Mas Rahmat ya. Coba dipraktekkan ya. Karena saya guru kamu juga ya. Jadi praktekkan Mas atau Mbak Dwi. Pokoknya kalau Mas Rahmat pulang, kasih senyuman yang manis. Ya. Kalau bisa dandan, oh ini Mas Rahmat mau pulang jam 11, udah dandan langsung. Kalaupun tidak mandi, cuci muka yang penting. Cuci muka, pakai bedak dasar, pakai lip tint. Oh. Tapi ingat, pakai lipstick, lip tint atau macamnya itu tidak boleh berlebihan, yang pas saja. Nah, berlebihan itu gimana Pak? Ya contohnya pakai lip tint sama nggak boleh. Ya pakai secukupnya, sambut Mas. Udah pulang alhamdulillah Mas. Jangan ngomong duit, jangan dah Mas. Tuh di dalam ada air putih. Nah, gitu nggak apa-apa. Yang penting disambut. Mantasuruka idza absorta. Jadi yang wajib dilakukan oleh Mbak Dwi, apabila suami pulang, wajahnya harus sumringah. Paham Mbak? Sumringah, bisa sumringah. Jangan ke saya, sumringahnya ke sana ya, nanti bahaya. Ya. Jadi sumringahnya ke Mas Rahmat. Yang kedua kewajibannya apa? Wa tuti'uka idza amarta. Taat kepada suami apabila suami memerintah. Tidak ada kebalikan. Taat kepada istri ketika istri memerintah, tidak ada. Ya, jadi Mama Danu, pokoknya tidak ada kebalik-balik. Saya nurut sama Papa Danu, gantian. Tidak ada. Yang ada wa tuti'uka idza amarta. Taat ketika suami menyuruh. Contohnya gini, Dek, buatin apa sih, sayur asem. Ya buatlah sayur asem. Jangan kasinan ya. Asem ya asem ya. Jangan sampai kasinan. Walaupun memang ada yang namanya bohong yang boleh. Kalau semuanya kan bohong tidak boleh. Tapi ada bohong yang boleh dilakukan oleh suami, adalah ketika bohong membahagiakan seorang istri. Nah, ini hati-hati tuh. Jadi kalau kita ngomong ke suami, Mas, ini ada sayur asem, gitu kan. Kemudian ketika makan, baru nyicipi langsung mendelik kan, karena asinnya minta ampun. Kemudian istri tanya, kenapa Mas? Asinan ya? Enggak, pas. Asinan apa? Pas enak kok ngambilnya sedikit. Iya, sedikit aja terasa enak kok deh gitu ya. Biarlah seorang istri itu yang nyicipi. Oh Masya Allah. Makanya ini yang sampai saat ini saya masih bingung Bapak Ibu. Bingungnya apa? Kalau istri saya ngomong garamnya sedikit, itu asinnya minta ampun. Ini saya gibah ke istri saya ya. Jadi kalau garamnya sedikit, dia ngomong garamnya sedikit, asinnya luar biasa. Tapi kalau dia ngomong garamnya banyak, itu tidak ada asinnya. Maksudnya gimana? Gini, Dek, ini sayurnya kok asin sih? Gitu kan ngomong gitu. Jawaban istri kemana? Padahal garamnya sedikit. Itu kan. Jadi kalau ditanya, Dek ini kok sayurnya asin? Padahal dikit loh garamnya. Nah gitu. Saya mulai bingung. Dikit bisa asinnya naik ini. Kemudian nanti ketika dia ngomong gini, Dek, ini sayurnya kok udah asin sih? Padahal sudah tak kasih loh banyak. Makanya inilah sampai sekarang itu, kalau istri saya ngomong garamnya sedikit, asin. Kalau ngomong garamnya banyak, anyep. Nah gitu. Tapi boleh seorang suami itu bohong dalam rangka menyenangkan, enak. Ataupun kebalikan, suami membelikan sesuatu, kemudian ternyata salah, maka seorang istri itu harus menggembirakan. Contoh,
pulang-pulang habis manen, habis bayaran, kemudian ke pasar unit 1 membelikan gamis ya. Gamis itu biasanya harganya cuma 100.000. Gara-gara yang jual ini cewek cantik, nawarin harga 500.000. Setelah itu dibeli, dibawa pulang oleh istri, dilihat, dirasa, dipakai, kok kemresek kayak gini gamisnya. Tanyalah sama suami, Dek, Mas, ini gamis beli di mana? Di pasar, 500.000 deh. Jelek ya? Enggak, bagus nian. Saya suka, saya senang. Akhirnya seorang itu dipakai terus, pagi pakai, siang pakai, malam pakai, tidur pakai, nyuci baju dipakai. Suami, masya Allah, senang nian sama baju yang saya belikan. Padahal istri itu niatnya apa? Biar cepat rusak. Dan cepat rusak, selesai lah sudah, nggak apa lagi. Jadi itu, watuti uka ida amarta. Seorang istri harus taat. Jadi dari suami sudah tadi mencukupi sandang, pangan, papan, melindungi keluarga. Kemudian seorang istri kewajibannya adalah yang pertama adalah khairun nisa'i man tasruka idza absorta wa tuti'uka idza amarta. Kemudian yang terakhir nih. Seorang istri berkewajiban wa tahfadu ghaibataka fi malika wa nafsika. Menjaga harta suami, menjaga kehormatan diri ketika suami ghaib atau tidak ada. Ini sangat penting. Jadi jangan sampai tadi ketika suami lagi pergi kemudian menampung teman-temannya yang laki-laki pada datang. Jangan, karena sudah punya suami Mbak Duya. Jadi kalaupun banyak teman-teman yang datang ya, sampaikan suami saya tidak ada. Kalaupun tidak masuk rumah, ya mungkin bisa di luar. Karena apa? Karena itu kewajiban seorang istri untuk menjaga. Oleh karena itu sekali lagi kita doakan ya, barakallahu malakuma wa baraka alaikuma wa jama'ana fi khair. Semoga Mas Rahmat dan juga Mbak Dwi ini memiliki keberkahan dalam hidup. Semoga dalam pernikahannya diberikan oleh Allah sakinah, mawaddah, warahmah, hidup yang penuh dengan ketenangan, hidup penuh dengan kecintaan, dan hidup dengan kasih sayang. Kalau cinta biasanya karena casing. Mungkin Mas Rahmat mencintai Mbak Dwi lantaran casingnya sekarang masih muda. Tapi 20 tahun lagi, 30 tahun lagi mungkin casingnya akan berbeda. Maka tetaplah jaga. Mungkin tidak cinta lagi, tapi warahmah, kasih sayang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya ya. Karena sudah siang, sudah panas. Kalau dibilang katanya 1 jam lagi ya, saya tidak bisa ya. Sudah cukup bikin aja ya, karena sudah kampung sebelah ya, kampung tengah itu sudah berbunyi ya. Oleh karena itu sekali lagi kita doakan agar kedua mempelai ini diberi kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia, rukun bahagia dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa tabaraka kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabiyina Adam alaihissalam wa Siti Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abaina Ibrahim alaihissalam wa Siti Hajar. Allahumma alif bainahuma kama alafta
baina sayyidina wa maulana Muhammad wa Khadijatul Kubra. Allahumma rizqhuma rizqan thayyiban wa dzurriyyatan shalihan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pantun terakhir untuk menjawab datuk. Apabila ada jarum patah, jangan disimpan di dalam peci. Apabila ada salah kata, jangan dilaporkan ke polisi atau disimpan di dalam hati. Air penyu dan selasih, kami ucapkan thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.